pemahaman sing mudah dikatakan makrifatullah iku ya apa. Tapi sebelumnya iki sampean kunci. Ruh itu punya mata. Matanya ruh disebut ainul basirah. Iki kan bahasa lugat. Bahasa lugat iku bahasa jenengan. Tapi asine jenenge mripate ati iku adalah imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah makrifat pada Allah. Contoh mudah. Kalau hati panjenengan iki sudah bisa merasakan meyakini yang muncul aktivitas dalam diri jenengan iku hidup, maksudnya Allah bukan sifat hati sampean. Satu sisi kehambaan jenengan sudah gak ngakoni, gak ngimani jenengan makhluk yang melakukan, berarti iku makrifat Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Adapun yang disebut orang yang makrifat adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatinya tidak pernah ngakoni, apalagi ngimani. Muncul yang ada pada dirinya itu dari dirinya hamba. Enggak. Apabila aktivitas muncul dari orang lain itu dari sumbernya dari makhluk juga tidak. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bahkan hati panjenengan itu yusyahidu, podo nyekseni, podo ngukuhno, podo ngiyakini sesungguhnya yang berperan itu adalah hidup. Yang dimaksud hidup itu bukan nama, bukan sifat. Yang dimaksud hidup itu wujude sing duwe jeneng Gusti Allah. Inilah contoh makrifat yang sederhana. Pertanyaannya, ketika panjenengan itu menghadapi kondisi kopti gak enak, contoh anak sampean iku dikewaplok koncone ning ngarep sampean, sampak munting nangis jerit-jerit. Coba jenengan iso ati delok Allah ning kono. Lah, bisa jadi hal ini Allah mendatangkan gitu. Mendatangkan satu, Allah menguji kita. Ujian yang paling berat bagi seorang suami adalah istri. Dari seorang istri adalah suami. Coba garwa sampean kongkon mayak, ngerti mayak? Gawe perkara sing wedok gendaan ambek wong liya, sing lanang gendaan ambek wong liya. Aku gak ngongkon lho ya, gak ngongkon. Coba ketika Allah menterjadikan hal seperti ini dalam kurung garwa sampean iku dijojo pitik, bisakah hati makrifat Allah di situ? Anda kalau memakai hukum syariat tok, wazani wazaniatu pasti fajlid,
Itu pasti, Pak. Pasti itu. Anda hati akan risau, hati akan marah, sampak-sampak ibu bilang, pilih aku apa pilih dia. Gusti Allah iku maha pecemburu. Intine gak gelem. Tapi jikalau Allah itu mendatangkan hal itu bagaimana? Ini tes-tesane kita yang paling berat. Allah ngetes kita lewat konatiril mungkontoroh. Dunya brono dicolong maling. Dunya brono yang kita gadang-gadang, kita puja-puja, kita bangga-banggakan, suatu saat diambil orang. Pertanyaannya, hati apakah bisa melihat Allahnya? Kalau Anda memakai sistem dan teori syariat, mesti mengatakan jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari wes. Oleh sebab itu fajlid, beri hukuman. Bahasa wong wedok kalau sudah, wong lanang kalau sudah berani berbuat zina, rajamlah. Mboten dera, bahasanya rajamlah. Fajlid. Lah rajam itu ada dua cara. Ada cara rajam itu jenengan digiyepuk ping 100. Diperkirakan sebelum 100 itu sudah meninggal. Iki hukuman di dunia. Kedua, rajam itu bisa jadi jenengan iki dikubur, dikelihatan kepala saja. Orang habis sholat Jumat dibawakan batu sak mini-mini, sak gegem-gep, disuruh mengantem nang kepalane yang bersangkutan, diperkirakan mati. Berarti fajlid, bahasa kasare dibun, tapi dengan cara bahasa halus. Tapi Indonesia nggak boleh, karena Indonesia memakai undang-undang Pancasila. Nggak bisa, Pak. Wis. Pertanyaannya di situ, ketika saat ujian Allah terbesar datang, pertanyaannya hati bagaimana? Bisa jadi jenengan munting dhisik terus kembali pada Allah. Bisa jadi jenengan tidak terimanya karena hukum syariat, akhirnya ngetratno syariat didasari hakikat. Undang-undang yang ada di Indonesia itu masuk undang-undang perzinahan. Tatkala jenengan sebagai korban lapor terhadap pihak yang berwajib, pasti akan diproses. Hukumannya setahu saya paling ringan atau paling berat itu 1 tahun. Tapi nek sampean mlebu sel, mlebu LP, kasuse jenenge bondet, niku bondet jenenge, sampai ning jero mesti hancur. Kasus ngeten iki lho ya. Sapa sing ngancur nih? Podo-podo pihak narapidana. Entah iku wis kadung ngadat apa piye. Pokoke wong kasus asusila
nek mlebu gak dikei pengaman entek. Ngerti entek? Ngerti entek? Lho kok iso Gus sampean ngomong ngono? Wis tahu. Kula mboten tembung jare, saya tahu sendiri karena saya terlibat. Bukan korban lho kula. Terlibat di situ. Makanya nek dadi kiai nek durung mlebu gak tau mlebu penjara kurang sempurna. Kurang lengkap. Enggak tembung jare tok, ngerti nyatane dhewe. Jadi Bapak Ibu, mudah sekali kita mengatakan seseorang itu makrifat nang Allah, digerabak ning ati sampean. Apakah di situ jenengan ning ati sudah ada rasa itu iman dengan sekuat-kuatnya bahwasanya yang berperan iku Allah ataukah selain Allah? Kalau Allah walaupun 1 detik berarti Anda makrifati 1 detik. Iki sederhana mawon. Jadi wow. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Tinggal kita di posisi musyahadah mana? Fana, kamil, baqo. Kalau kita masih ada di fana, jangan disamakan dengan ada di yang kamil. Kalau kita ada di kamil, jangan pernah disamakan yang ada di baqo. Enggak iso, Pak. Dan itu proses yang harus panjenengan kali kula alami memangi. Sebab semuanya itu kita harus mengikuti proses. Diisarahno nang nggone kahanan dunya, ayat Allah yang tercipta. Arek cilik lahir gak langsung ngadeg melawayu, mboten. Ada proses ning gunu melumah, gak isok miring. Nanti saya suwe isok miring, isok mengkurep, isok lenggah, ngesot, berangkang, ngadeg, melampah, belayu. Harus itu kita lewati. Ingat, secara sistem Allah dawuh ning Quran, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Anda bisa akan sampai pada makrifat Allah manakala birriyadatin wal adhkar, jikalau kau selalu prihatin dan selalu berzikir. Sampai delok filosofi petik nih lho Pak. Waktu angkrem, waktu menggeram, bahasa Indonesia angkrem ya apa? Mengeram. Hu ndi ana petik golek lanangan. Ono ah? Enggak ada. Makan dikurangi. Dalam sistem biologis, mohon maaf, semuanya dikurangi riyadhah supaya apa? Menimbulkan awake ben anget supaya ndok iki mau suhunya itu mencapai yang diinginkan. Akhirnya isok dadi ndok iki kok netes. Mula jenengan napa sih ning thariqah dikongkon dzikir sir iku ben panas awak sampean. Lunggi lho Pak. Zikir selain di bawah sirul asr panas awak sampean. Ndas sok pecah. Lunggi. Sampean eling, sampean sing tau nang Baitur Rahmah disiapkan kolam. Sampai dikenang apa cek ada keseimbangan awak sampean iku mang antara panasi sebab zikir kholwat teng mriku ben adem. Lah zikir sing kaya ngene iki hanya mempelajarkan dirimu ya supaya biriyadhah. Mangane ya dikurangi cah, ngombene ya dikurangi. Pokoknya Jawa Baru pawenak sawulan sitok posoni. Nah ngoten nggih. Pas napa jenenge hari wis enak tok sampean.
ana sing menugaskan bendina poso. Bendina sak 40 dina poso terus. Bapak Ibu jenengan nek weteng iki mang gelek kodhong. Syahwatul farji iku gak patek njaluk. Mergae lemah. Mangkane Bu jenengan nek duwe garwa njalukan kongkon poso. Kongkon poso. Apa maneh sing lanang njalukan sing wedok gawe jamu rapet. Pas wis. Wonten to racikan ala Madura niku lho nggih ya. Anallah, kok tutuk ngomong tutuk kuning ya Mas. Kasih contoh ngoten. Wis. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, laku wis cetha. Tinggal klik ini musyahadah. Jikalau jenengan iku mau gak iso prihatin jasad, dohir poso, jasad sing rena-rena, cukup batinmu jangan pernah melepaskan zikir. Ngoten to. Bila mana panjenengan iku bisa riyadhah sak jasate, monggo. Zikir jahriyah dilakoni, zikir sirriyah dilakoni, tapi tetap disertai sirul. Ingat, apapun banyaknya zikir jahri dan siri, bila mana kau sertai sirul asr, gak panas, dadi adem. Tapi ingat, sebanyak apapun zikir jahri dan sirimu, bila mana tidak kau sertai dengan sirul asrar, maka jangan harap kau bisa sampai pada Allah. Gak bisa. Kau hanya berhenti di nurullah, tidak bisa sampai pada ma'rifatullah. Pun konsep iki wis rumus ngeten iki. Rumus. Makane bahasa kula katakan sirul asr iku mutiarane mutiara, nurun ala nurin.